Lalu, momen seram pun terjadi. Suaranya anak kecil, pelan tapi berulang. Pak, mandek kene pak. Pak, aku mudun kene. Artinya, Pak, berhenti di sini, Pak. Pak, aku mau turun di sini. Sopo iku? Sopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor yang ditulis oleh salah satu akun Twitter @farisandani. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor ibu penulis pada tahun 1980-an. Ketika ibu si penulis ini pulang menuju Situbondo dan mengalami kejadian-kejadian aneh ketika melewati alas baluran. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, kemudian like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Pengalaman horor kali ini adalah pengalaman yang dialami oleh ibu, ayah, dan saudara ibu Faris si penulis ini tentang alas baluran. Ibunya Faris ini orang asli Blambangan, Banyuwangi. Kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi. Jadi, setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas baluran ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya alas baluran. Jadi, untuk yang belum tahu tentang alas baluran, alas itu artinya hutan. Hutan Baluran. Taman Nasional Baluran atau Afrikanya Pulau Jawa ada di sini nih. Sering dipakai untuk prewedding, tetapi itu juga tidak mengurangi kesan seramnya alas baluran. Setiap lebaran selalu mudik ke Banyuwangi, tepatnya Blambangan, tempat kelahiran ibu. Lewat jalur darat, hutan Baluran selalu menjadi jalur yang sesegera mungkin ingin Faris lewati. Yang sering melakukan perjalanan darat menuju ke Bali untuk sampai ke Ketapang pasti melewati alas ini. Ada beberapa sebutan angker untuk tempat ini, mulai dari Jurang Tangis sampai konon tempat pembuangan mayat G30 SPKI yang jumlahnya ribuan. Oke, lanjut ke cerita horornya ya. Ada dua versi cerita Ibu Faris yang setiap perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik perjalanan yang mereka ambil selalu malam hari, supaya sampainya di Banyuwangi bisa pagi hari. Dan lagi, Faris yang selalu nyetir lebih suka nyetir gelap daripada terang. Cukup aneh ya kebiasaan si penulis ini. Daerah Wongsorejo namanya. Sepanjang jalan, kanan kiri hutan dan minim sekali penerangan. Kalian bisa bayangin situasinya kan kalau malam hari. Cerita Ibu Faris versi yang pertama, seingat beliau, kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Lupa persisnya. Perjalanan mudik ke Banyuwangi seperti biasanya. Ayah ibu menempuh perjalanan menggunakan bus. Karena pada tahun itu, keluarga mereka belum ada rezeki untuk membeli mobil pribadi. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai di sana pagi hari. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai untuk tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam, perjalanan dimulai.
Bus yang mereka naiki lumayan penuh saat itu, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Kecamatan Probolinggo menuju ke Keraksaan dan Besuki. Hampir semua penumpang saat itu tertidur. Kemudian waktu menunjukkan pukul 2 malam, sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup, ibu mendengar suara kenek bus ngobrol sama Pak Sopir. Dilu engkas iki, dilu engkas. Sebentar lagi ini, sebentar lagi. Mungkin maksudnya pertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati alas Baluran. Dan benar saja, bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibunya Faris ini memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus hening. Hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Nah, kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu makin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibu Faris. Lalu, momen seram pun terjadi. Di tengah heningnya bus, tiba-tiba ada suara lirik dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan. Sedangkan ayah ibu ada di tengah. Suaranya anak kecil. Pelan tapi berulang. Pak, mandek kene pak. Pak, aku mudun kene. Artinya, Pak, berhenti di sini pak. Pak, aku mau turun di sini. Suara anak kecil tadi membuat penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. Sopo iku? Sopo? Siapa itu? Siapa? Loh, iki tengah alas. Kue arep nyapa mudun nang kene. Loh, Dek, ini tengah hutan. Kamu ngapain turun di sini? Pertanyaan kenaik bus itu lantang terdengar semua penumpang. Beberapa ada yang mulai beristighfar. Omahku nang kene, Pak. Wes toh, aku mudun kene wae. Rumahku di sini, Pak. Sudahlah, aku turun di sini saja. Jawaban anak kecil itu makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ya anak kecil itu seperti masih SD. Dia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak kecil tadi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya kenaik bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun sambil bicara sedikit heran. Omahe sapa le nang kene? Kowe demit yo. Ya Allah Gusti. Rumahnya siapa nak di sini? Kamu setan ya? Ya Allah Gusti. Sambil turun dari bus tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi. Sopir bus pun menyuruh kenaik untuk segera menutup pintu. Wis ndang tutupen lawange. Demit iku cak. Udah cepet tutup pintunya. Setan itu. Seisi bus istighfar semua. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke sopir untuk jangan pergi dulu dari situ. Nah, mungkin penasaran ya. Dia bilang, "Sik Pak, ojo budal sik. Sebentar, jangan berangkat dulu." Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah dan ibunya penulis ini melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, hilang arek cak. Astagfirullah, anaknya hilang. Suara kenaik bus nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku bilang, itu anak jalannya biasa saja. Nggak lari, nggak cepet juga.
Belum sampai ke area tengah hutan tiba-tiba hilang. Ibu inget banget waktu itu udah hampir setengah 4. Nggak masuk akal ada rumah. Kayak anak kecil biasanya kok pakai kaos dan celana pendek. Kondisi dini hari itu jalanan sepi. Nggak ada lalu lalang satupun kendaraan. Jalanan yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti hanya punya jalan setapak. Penumpang pun kembali tenang, meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Versi 1 cerita Ibu Faris selesai pada anak kecil yang minta turun dari bus padahal masih di tengah hutan. Lanjut ke versi kedua ya. Versi kedua cerita Ibu Faris ini lebih seram daripada cerita anak kecil tadi. Menurutnya, lebih seram karena biasanya lewat alas itu sekitar 45 menit saja. Tapi ini bisa jadi 2 jam lebih. Lokasinya sama, yaitu alas baluran. Dan ada lagi cerita saudara Ibu Faris lebih dari 1 cerita. Mulai dari ditemenin Mbak Kunti di jok mobil belakang, lewat alas baluran kanan kirinya banyak setan yang ngejar. Sampai cerita soal rawon nguling. Cerita kedua tentang alas baluran yang dialami ibuku. Lagi-lagi latarnya sama. Hutan sepanjang kurang lebih 24 km, minim penerangan, jarang pula ada tanda-tanda kehidupan. Cerita ini lebih dulu dialami daripada cerita yang anak kecil kemarin. Sekitar 2 tahun sebelumnya lah. Kali ini perjalanannya bukan mudik lebaran, melainkan karena ada keperluan yang mengharuskan ibu untuk pulang ke Banyuwangi. Naik bus juga, keberangkatan juga malam. Alasan kenapa berangkat malam karena begitu sampai di terminal Banyuwangi, biar ada yang menjemput. Berangkat sekitar pukul 10 malam dari terminal kota Pasuruan. Dengan kondisi bus yang tidak terlalu penuh, hanya ada beberapa orang saja. Biasanya penuh ketika nanti ada yang naik dari kota Probolinggo. Ibu membaca doa dan bus pun berangkat. Seperti biasanya, tidak ada perasaan atau peristiwa asing yang terjadi selama perjalanan menuju ke tempat kelahiran ibu. Satu persatu kursi penumpang terisi. Tidak penuh, mungkin dari seluruh, hanya separuh. 2,5 jam perjalanan, bus akan melewati Besuki, lalu Situbondo. Situbondo sudah terlewati, artinya destinasi yang akan dilewati setelah ini adalah alas baluran. Belum lama keluar dari kota Situbondo, satu penumpang minta berhenti sebentar karena ingin buang air kecil. Kira-kira waktu itu pukul 1 dini hari. Bus pun berhenti di SPBU, jalanan sepi. Ternyata bukan hanya 1 orang penumpang saja yang ingin buang air kecil. 3-4 penumpang ikut turun mumpung ada toilet, pikirnya. Ibu masih tetap di dalam bus, sembari sesekali mencoba tidur lagi. Dari kejauhan, sopir bus terlihat sedang menyalakan api untuk rokoknya. Perjalanan pun dilanjutkan, bus melaju dengan kecepatan sedang memecah heningnya malam itu. Sesekali terdengar sopir mencoba mengusir kantuk dengan bercanda dengan keneknya. Penumpang terlelap sambil ditemani musik, tembang kenangan yang volumenya sengaja dikecilkan. Tiba juga bus di pintu masuk alas baluran. Masih ada juga beberapa kendaraan lalu lalang melewati alas yang sama. Pertanda bus berjalan tidak sendirian saja. Gelap, hanya lampu bus dan lampu kendaraan di depan yang sedikit membantu penerangan jalan. Selang kurang lebih 3 km jalannya, bus tidak lagi sedang, melainkan menjadi pelan. Sambil masih coba menikmati tidurnya, ibu juga merasa bahwa bus sedang berjalan tidak seperti biasanya. Mungkin macet, pikirnya si ibu ini. 15 menit masih pelan, 30 menit masih pelan juga.
Ibu pun terbangun dan melihat penumpang lainnya ternyata juga terbangun. Mungkin sama-sama penasaran, karena bus kok pelan sekali jalannya. Ada apa? Sampai akhirnya ada satu penumpang berjalan dari kursi belakang menuju ke tempatnya ke naik bus. Enek opo to pak? Kok alon banget melakune? Suwi mengko tekane. Ada apa toh pak? Kok pelan sekali jalannya? Makin lama sampainya. Pertanyaan itu seolah mewakili penumpang lainnya yang ikut penasaran sebenarnya ada apa. Sopir bus menjawab, "Dorawani nyalip pak. Loro mobil ngarep podo alon-alon pisan." Pada nggak berani nyalip pak, dua mobil depan pelan-pelan juga. Jawaban supir sampai ke telinga penumpang lainnya, termasuk ibu. Beberapa penumpang pada maju mendekat ke arah sopir. "Kuwi nang ngarep dhewe enek wong numpak sepeda pancal gonceng memedi. Dorawani nyalip, wedi malah pindah mrene." Itu di paling depan ada orang naik sepeda ontel bonceng memedi. Nggak berani nyalip, takut pindah. Buat yang nggak tahu memedi itu artinya adalah setan, makhluk halus. Beberapa orang Jawa menyebutnya memedi. Diambil dari kata wedi, takut, memedi yang menakutkan. Entah itu orang atau bukan, yang dilihat ibu dan penumpang lainnya adalah ada orang naik sepeda dan bawa kayu ranting yang numpuk di belakangnya. Penuh sampai ke atas. Dan di atas ranting ada pocong yang duduk menyamping. Posisi bus ada di deretan ketiga setelah mobil carry dan kol. Bus yang posisinya lebih tinggi membuat penglihatan bagian depannya makin leluasa. Bisa bayangin situasinya ya teman-teman. Seisi bus tidak ada yang kembali duduk di kursinya. Berdiri semua melihat fenomena yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Yo wes iki, sampai metu alas yo ngene terus. Rawani nyalip kok. Ya udah ini, sampai keluarnya alas begini terus, nggak berani nyalip. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Perjalanan masih sama, bus pelan dengan mobil carry dan kol di depannya yang iring-iringan. Di ujung sana, masih terlihat jelas ranting yang tertumpuk lumayan tinggi sedang diduduki pocong yang sama sekali tidak berpindah tempat. Ibu cerita juga kalau yang beliau lihat adalah ranting ditumpuk lumayan tinggi. Pocong duduk di atasnya, nggak pindah tempat. Kadang menghadap kiri jalan dan kadang menghadap kanan jalan. Sambil dari jauh kakinya mengayun-ngayun. 45 menit belum keluar alas juga saat itu. Seisi bus heboh dan gak sedikit yang mulai baca-baca doa. Tenanan toh iku. Sopo pisan sih bengi-bengi manca lewat alas? Benerankah itu? Siapa juga sih malam-malam naik sepeda lewat hutan begini? Entah penumpang siapa yang menanyakan hal itu. Kulo pun sering lewat mriki, Pak. Ceritane konco-konco sing nyopir misale wonten memedi niki, nggak usah disalip. Mengko pindah. Saya sering Pak lewat sini, cerita teman-teman yang sopir, misalnya ada memedi gini, jangan disalip. Takutnya nanti pindah, jawab Pak sopir. Sekitar 1 jam lebih berlalu, belum terlihat juga tanda-tanda ujung alas baluran, yang seharusnya hanya sekitar 30-45 menit melewati alas baluran. Kali ini harus berjam-jam. Akhirnya setelah hampir 2 jam, perjalanan yang begitu pelan sampai juga di ujung alas yang mana mulai ada penerangan dan kampung. Perlahan-lahan kol yang ada di barisan 2 mendahului carry yang berada di depannya. Disusul carry yang mendahului bapak-bapak pembawa ranting. Nah, waktu menunjukkan pukul 4 mendekati waktu subuh. Terlihat bapak-bapak bersepeda yang membawa ranting tadi berhenti di sebuah masjid kiri jalan. Yang mana masjid itu juga menjadi pemberhentian bus untuk sembari menunggu sholat subuh. Penumpang pun turun, bergegas ingin bercerita ke bapak tersebut bahwa selama di alas baluran tadi, bapak tidak sendirian. Pak, sampean mau enek sing gandoli, gak kerasa ta? Pak, bapak tadi ada yang ngikut, gak berasa kah?
Sopir bus membuka obrolan. Ibu yang ikut berkerumun di antara penumpang lainnya ikut mendengar jawaban bapak tersebut. Nggih, Pak. Kula sampun krasa. Mugi-mugi niku bojo kula ingkang wingi sedo. Kula diimpeni menawi almarhumah boten tega yen kula nyambut gawe piyambak. Artinya, ya Pak, saya udah merasa. Semoga itu istri saya yang beberapa waktu lalu meninggal. Istri saya datang ke mimpi dan bilang kalau dia nggak tega lihat saya kerja sendirian. Jadi sebenarnya, bapaknya sudah tahu kalau di atas tadi ada yang ngikut. Nah, seketika semua bingung harus bersikap apa kepada bapak tersebut. Kesan takut dan seram yang tadi disimpan mendadak hilang ketika bapak menceritakan kisahnya. Selepas subuhan, bus melanjutkan perjalanannya ke Banyuwangi. Cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita pengalaman horor tentang Alas Baluran yang ada di Kabupaten Situbondo. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi saksi gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.